Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa sayyidil qudwah, sahibil syafa'ah wa sahibil mu'jizah, sahibil barakah, sakinah, mawaddah, warahmah, sahibil Quran wa sahibil burhan, habibina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Zakka kalamahu faqala ma yantiqu 'anil hawa wa zakka syar'ahu faqala in huwa illa wahyu yuha. Zakka qalbahu wa fuadahu faqala ma kadzabal fuadu wa ma ra'a. Zakka kullahu faqala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa sallim wa tarahham ala hadan nabiyyil karim ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Habasharnahu bigulamin halim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul afadil, sahibal fadilah, para guru, para masyayikh, para kiai yang hadir pada majelis kali ini yang kami hormati, ta'zimi, khasul khawas, akhusu bidzikri, Abah Hilmi dan keluarga yang luar biasa memberikan kepada kita, menghadirkan memori, suasana, sehingga memunculkan kerinduan kita kepada Allah melalui Baitullah, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Hidup suasana sejak mengawali pagi yang Allah, Masya Allah, panggil kita dengan panggilan yang terindah. Allah menyatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bahkan wa minal lail, di sebagian malam itu, fatahajjad bihi nafilatan lak, di sebagian malam itu berdirilah engkau, menghadaplah engkau kepada Allah. Hal min taibin au min sa'ilin au min mustaghfirin. Adakah engkau punya hajat? Adakah engkau punya harapan? Aku datang menemui kalian. Jujur, situasi itu tidak selalu mampu kita dapatkan. Tapi di tempat ini subhanallah, Allah mudahkan kita untuk bisa menemukan menu-menu terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dikasih kesempatan untuk banyak beristighfar. Sebagaimana Allah sampaikan, wabil asharihum yastaghfirun. Kalau engkau ingin melihat ahlu surga,
berdiri dan berjalan di muka bumi, lihat dia di waktu-waktu sahurnya. Apa yang mereka lakukan? Salah satu kebiasaan, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu-waktu sahur itu banyak sekali membaca istighfar. Sebagai bentuk tanda kita awal Allah akan memudahkan kita ke surga. Bahkan Masya Allah, kita juga disuguhi muadzin, imam, bahkan situasi, ya, suasana yang jujur sekali bagi mereka yang merindukan Baitullah. Tempat ini sangat merindukan, mengingatkan kita aromanya, situasinya. Insya Allah, kali lagi mudah-mudahan keberkahan ini Allah berikan kepada kita semua, bil khusus kepada Abah Hilmi dan keluarga. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita atas hal-hal yang sebenarnya Allah tetapkan kepada kita. Semakin mudah kita menemukan kebesaran Allah dalam hati kita, semakin mudah kita melihat betapa luar biasanya Allah kepada kita. Yang ketika kita ditanya oleh Allah dan diingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau saja hati kalian itu terbuka, maka kalian tidak perlu jauh melihat Allah itu, tidak perlu mencari di tempat yang jauh. Pada diri kalian itu muncul tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk nikmat yang sangat banyak. Allah sampaikan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Bisa tidur itu bukan urusan yang sederhana, karena memang tidak semua orang bisa ditidurkan. Tapi begitu tidur, apa yang bisa? Karena orang tidur itu seperti orang yang wafat, persis. Diangkat semua kekuatannya, diangkat semua kewaspadaannya, tidak bisa menjaga, jangankan keluarga, dirinya sendiri tidak bisa menjaga. Siapa yang menjaga? Allah yang menjaga. Maka saat kita mau berangkat tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah, begitu kita dikembalikan lagi ruh kita, dikembalikan lagi kesadaran kita, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita hal-hal yang amat fundamental. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Betapa luar biasanya, terima kasih. Apalagi dikasih menu-menu yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita rasakan benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk diistiqomahkan. Kenapa? Karena kita sudah berada di satu bulan namanya Dzulqa'dah. Sebelumnya kita digembleng luar biasa di Ramadan, ditingkatkan di Syawal. Makna Syawal itu meningkat terus menerus dan tidak pernah terhenti. Masuklah kita ke bulan haram, di mana semua kebaikan dilipat gandakan. Masuk ke Dzulqa'dah, kemudian ke Dzulhijjah, disempurnakan dengan Muharram. Mudah-mudahan bulan-bulan Muharram ini tidak kita isi kecuali dengan amal-amal terbaik kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan semua kebaikan-kebaikan kita dan tidak mendapatkan apapun kecuali Allah hadiahkan kelak saat kita berpulang dengan husnal khatimah. Allah panggil kita dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan
nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah hati yang tenang, hati yang tentram, berpulang kepada Allah dengan senyuman, sebagaimana kita hidup menerima anugerah bahagia kita di dunia, menutup dunia dengan bahagia, kita bertemu dengan kebahagiaan hakiki, yakni kelak bersama dengan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur ini juga mengingatkan kepada kita betapa ya Rabb rindunya kita kepada Madinah, wabil khusus kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan yang ada niat untuk berangkat umroh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan berangkat haji tahun ini dijadikan hajinya haji yang mabrur, dan bagi yang masih berniat hari ini dimudahkan semua ikhtiarnya. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam waktu yang terbatas ini mari kita renungkan. Karena ini momentumnya adalah momentum di mana kita dekat dengan Dzulhijjah, kita diingatkan tentang sosok besar di dalam Al-Quran dan banyak riwayat, supaya kita bisa belajar pada sosok ini untuk mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat secara umum, keberkahan itu Allah sandingkan dengan amanu wattaqau. Jika kita ini keimanan kita kuat, ketakwaan kita kuat, sebagaimana ya Allah telah tetapkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan turunkan berkah itu dari langit. Dari mana kita melihat apa bentuk keberkahannya? Secara umum kebaikan-kebaikan. Semuanya jadi baik. Sehat baik, sakit pun baik. Itu kebaikan yang selalu kita dapatkan. Tapi jika kita rujuk ayat-ayat itu, keberkahan itu ditempelkan dalam iman dan takwa, maka di akhir surah Ali Imran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bentuknya mulai dilihatkan oleh Allah. Apa bentuk orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan? Maka la'allakum tatakun itu diperjelas dengan kata la'allakum tuflihun. Ketika la'allakum tuflihun itu kita lihat apa maknanya? Secara umum ada dua. Satu, Allah siapkan kita dengan kesuksesan. Yang kedua, Allah siapkan kita dengan kebahagiaan. Dari mana kita bisa melihat bahwa itu bagian dari kesuksesan dan kebahagiaan? Iya, karena sukses itu Allah berikan indikatornya dengan satu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bentuk kesuksesannya itu Allah rupakan dalam bentuk sebaik-baik modal. Karena rata-rata kalau ingin sukses, pertama yang ditanyakan itu adalah modal. Dan Allah berikan sebaik-baik modal. Apakah ketika dimodali sukses? Kata Allah, dilengkapi. Bukan cuma dikasih modal, tapi dilengkapi dengan tutorial. Karena orang punya modal biasanya tidak bisa dikelola. Apa kata Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu takwa punya modal itu, maka dikelola dengan diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sudah dimodali
Mohon maaf, sudah diberikan tutorial. Apakah sukses? Belum tentu. Suksesnya kapan? Saat didampingi. Kadang setelah diajari lupa. Maka Allah sampaikan, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Karena sesungguhnya Allah akan membersamai orang-orang yang takwa. Maka kemungkinan probabilitinya orang itu akan sukses sudah kelihatan. Karena dimodali, ditutoriali, masih didampingi. Contoh kasusnya ada. Siapa yang didampingi oleh Allah? Musa. Melawan siapa? Firaun. Ketika Musa tidak bersenjata bersama dengan banyak orang, sudah mulai kelihatan Firaun mengejar ke Laut Merah. Mohon maaf, Firaun tidak bersenjata, Musa tidak bersenjata bersama dengan orang-orang, sementara yang mengejar terlatih bersenjata dan sudah saling terlihat. Menurut kita ketika bertemu, mana yang menang? Pasti Firaun. Tapi itu kalau tidak didampingi Allah. Ketika didampingi Allah, ceritanya jelas di Quran. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sudah, ketika saling pandang, kita akan tertangkap. Apa jawabannya Nabiullah Musa? Qala kalla, tidak akan terjadi. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan mendampingiku, pasti akan memberikan petunjuk. Kalau Allah sudah datang, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah urusan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Coba bapak dan ibu ngalami kerumitan enggak? Ruwet tidak? Bapak-bapak ngadepi istri ruwet enggak? Halo. Seharusnya sesama ruwet ini kita harus saling terbuka, Pak. Bapak lebih banyak hormat apa takut sama istri? Itu tersangkanya tertawa. Dalam kasus terakhir bapak tersangka apa korban? Kenapa ruwet urusannya? Karena Allah tidak hadir membackup kita. Kalau Allah hadir, selesai. Kenapa urusan anak-anak kita menjadi rumit? Karena Allah tidak hadir di tengahnya. Kenapa urusan bisnis kita jadi ruwet? Karena Allah tidak hadir di tengahnya. Ketika Allah hadir, Masya Allah, hal yang biasa itu jadi luar biasa. Contohnya, Musa itu bawa tongkat kemana-mana. Ditanya sama Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, itu tongkat apa? Jawabannya Musa sederhana, qala hiya asai. Gitu kalau berhenti begitu ya, Sayyidi. Asai, ini tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Itu tongkat biasa, karena tidak ada yang membackup. Begitu Allah mengatakan alqiha ya Musa, tongkat itu lemparkan ya Musa. Pertama, fa idza hiya hayyatun tas'a, maka tongkatnya berubah jadi ular. Bingung. Maka kemudian kata Allah, itu tutukkan. Apa tutukkan itu ya? Masya Allah, kok lupa saya apa bahasa Indonesianya. Pukulkan. Kemana? Ke lautan. Maka apa yang terjadi? Falaqa fakana kullu firqin qat'idil adim. Maka atas dasar Allah, tongkat itu mampu menjadikan benda cair langsung menjadi benda padat, langsung jadi jalan, nyebrang. Makanya ketika Allah sudah terlibat, diam saja. Maka kata Allah,
kalau engkau telah yakini aku dan aku membersahimu, tugasmu tidak ada apa-apa, tugasmu hanya lihat. Fir'aun yang sedemikian itu, geletak. Kamu duduk di sana, lihat, fangzur, lihat bagaimana apa yang terjadi ketika itu. Fir'aun itu tenggelam. Masya Allah. Seperti bapak-bapak dalam rumah tangga, tenggelam apa menyelam? Kalau tenggelam itu mati, Pak, tidak ada kelihatan. Kalau menyelam itu indah. Makanya hidup ini kayak lautan. Kita pinggir pantai lihat laut, indah nggak? Lihat indah. Kalau lebih indah mandi. Tapi kalau mau mandi butuh sedikit keahlian, namanya renang. Tapi dapat pinggiran. Kalau ingin lagi ke tengah, tapi butuh alat, butuh keahlian baru, maka kita namanya snorkeling, ngelihat atas lautan. Tapi kalau di atas tidak banyak yang indah, itu kedalaman, maka kita harus diving, harus menyelam kedalaman, baru lihat ikan-ikan besar. Maka kalau tidak punya ilmu dan tidak punya alat, nekat, namanya tenggelam, kelakep, bingung. Mohon maaf, bapak-bapak ngadepin istri bingung enggak? Ibu-ibu ngadepin bapak bingung enggak? Masya Allah. Berarti ilmunya sudah luar biasa. Ketika Allah hadir, maka selesai urusannya. Maka orang sukses itu dimodali, ditutoriali, bahkan didampingi yang luar biasa, dicintai. Kalau sudah dicintai, barang yang berharga itu tidak ada harganya. Coba bapak punya pengalaman, kenapa masuk ke tempat wisata bayar? Kenapa? Satu, tidak kenal. Dua, ada akrab. Tiga, ada cinta. Coba yang punya, yang kita cintai, masalah enggak? Enggak, kedekatan itu yang merusak semua aturan. Makanya ketika puasa di akhir itu, ayat di akhir itu muncul, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ditanya di mana posisiku ini, katakan ya Rasulullah, aku ini dekat. Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dari urat nadi yang besar di leher kalian. Apa iya? Tak percaya, potong saja. Nanti ketemu sama Allah. Dekat. Karena itulah semuanya nanti mohon maaf Bapak dan Ibu. Maka kalau boleh saya tanya, jenengan itu mau wafat atas aturan apa kebijakan? Bingung ini kayaknya ini. Maksudnya kalau aturan itu Pak, lahir dulu, mati dulu. Itu aturan. Kalau kebijakan, lahir belakangan, seperti antri belakangan dipanggil duluan, itu karena kebijakan. Karena apa? Kebijakan itu dibuat untuk merusak aturan. Bapak mau pakai aturan apa kebijakan? Yang tua-tua ngomong aturan aja tadi. Karena gitu, namanya kebijakan tuh nggak tentu. Biasanya kalau pakai aturan tebang pilih, biasanya mohon maaf, bambu yang lurus-lurus itu ditebang dulu, yang bengkok-bengkok awet biasanya. Ini keberkahan dari sisi itu. Dari sisi yang lain kita mendapatkan berkah hidup itu dalam bentuk kebahagiaan, dibuktikan minimal dalam 3 fasilitas. Mari kita lihat dalam diri kita, apa berkah itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
maka apapun yang kita lakukan, masalah sebanyak apapun, kalau berkah kehidupan kita, turunnya yang namanya jalan keluar. Maka masalah gak jadi masalah kalau nemukan jalan keluarnya. Jadi masalah karena gak tahu jawabannya. Yang kedua, ada rezekinya. Bahkan bukan rezekinya ada, tapi sekali lagi diberikan oleh Allah kemudahannya. Dapat solusi, dapat rezeki, masih dimudahkan semua urusan kita. Seneng kan urusan kalau dimudahkan itu? Ini secara umum di Quran kalau kita ngomong keberkahan. Tapi kalau sudah ngambil role model, siapa? Nabiullah Ibrahim. Wah, itu lebih dalam lagi. Nabiullah Ibrahim itu satu, namanya viral. Bapak pengen viral enggak? Pengen, tapi tidak viral-viral. Sudah berbagai gaya dilakukan, tidak pernah viral. Tidak ada yang nyebut kita. Coba Nabiullah Ibrahim itu, Pak, secara capaian sendiri pribadi, siapa yang tidak kenal? Semua kenal Nabiullah Ibrahim. Bahkan Al-Quran mencantumkan satu surat namanya Surah Ibrahim. Bahkan beliau mendapati, mohon maaf, 2 gelar. Yang pertama, wattakhadallahu Ibrahima khalil. Allah mengangkat Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Ibrahim diberikan oleh Allah jatah kepemimpinan. Inni ja'iluka linnasi imama. Bahkan Sholat kita itu tidak sah kalau meninggalkan sholawat Ibrahim. Baca terus, minta keberkahan. Kalau bisa keberkahan yang ala Ibrahim. Kalau kita cocok, mari kita lihat nanti. Ya, ibu-ibu ada yang masih pengen viral, Bu? Kemana-mana bawa HP, ngaji, selfie, lagi ngaji gitu. Masya Allah. Yang lain doain mudah-mudahan barokah, padahal ngaji 1 ayat. Setelah itu datang ke depan, Namirah Lamongan, wih gitu. Padahal belum sholat duha. Yang repot selfie di kamar mandi, lagi wudhu. Masya Allah. Ya, coba kita lihat apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu. Yang pertama, pribadi luar biasa. Yang kedua, dikasih pasangan yang solihah. Karena di antara min sa'adatil mar'i itu arbaatun, kata Rasulullah, salah satu ciri kebahagiaan seseorang itu adalah munculnya 4 perkara. Yang pertama, antakuna zaujatahu sholihah. Istrinya sholihah. Sholihah itu qanitah, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ciri solihah itu, mohon maaf, boleh enggak kita jujur, istri Bapak solihah enggak? Kok gininya pelan? Apa agak kurang solihah? Enggak apa-apa. Enggak solihah sekalian pun enggak masalah, berarti kita masuk madhabnya Nabi Nuh atau madhabnya Nabi Lut. Kata Al-Quran itu, daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Kamu baca enggak? Kamu amati enggak? Tuh contoh hambaku yang soleh, aku pertemukan dengan yang tidak solihah. Ada yang model Nuh?
Ini model-model tertekan ini kayaknya nuh semua ini. Masya Allah Pak. Kata bahasanya Sunan Bonang, setelah fase gambuh orang menikah, itu kan tembangnya dandang gulo. Dandang gulo itu, dandang itu pahit, gulo kuwi legi. Hidup bebrayan itu kalau nemukan suami ganteng, sugih, soleh, itu gulo. Atau nemu istri, Masya Allah, sudah cantik, sugih, taat maneh. Nguniku gulo. Nek tepu bojo elek, jemburis, lemu, ndang cerewet ngono iku. Ku tepak. Jenengan oleh gula apa dandang? Bu, jenengan termasuk dandang apa gula? Model gula kaya ngono semute piye. Tapi tidak apa-apa, jodoh itu kayak gitu. Mohon maaf, tidak usah masalah. Sampean yo ganteng kok oleh elek, jodoh. Justru itulah mempercepat jenengan tinggi di mulia di sisi Allah. Karena apa? Gak usah perlu jauh-jauh jalan ke surganya lewat istri. Sabar, terus dodo, terus alhamdulillah ya Rabb, ngono. Jenengan mohon maaf, diamnya jenengan itu berpahala karena ngempet. Iya lek kampas rime kuat. Nek gak kuat ngene iku. Durung suwidak stroke. Tapi kan husnul khotimah. Jenengan mau masuk surga selalu kena miroh. Gak setiap saat, apalagi yang tebih-tebih. Selalu kesini, ndak bisa. Sing paling enak iku mlebu surga lewat lewat istri. Caranya istri sing megelno kuwi. Modale sabar. Jenengan mau syukur apa sabar sih? Jenengan ini model-model yang mudah syukur apa gampang sabar? Yo gak syukur. Yo gak sabar. Loh, karena belum tentu loh. Lek jenengan dikasih cantik bisa ngerawat. Ayo ndi? Enak ndi ngopeni cherry karo alpat? Pak, penak pundi? Enak cherry. Low cost high performa. Powerful, minim perawatan. Lah gitu. Lek jenengan disukani sing apik, ngerawate ora kuat. Ibu-ibu nggih ngoten, golek mantu, wah insyaallah ganteng, soleh, yo enek. Tapi gak oke. Sing oke model kula niki. Lho nggih. Loh, jangan dikira ndak punya potensi. Orang model saya ini, mohon maaf. Pertama high safety. Keamanan tingkat tinggi. Ora gampang hilang, ora gampang ucul, gak melawasno. Nomor 2, minim perawatan. Lek ayu kudu geling, mohon maaf kudu glowing. Apane sing ngene kudu glowing. Model saya cukup sinar matahari, geling, solar cell. Ayo penak ngendi? Bu, suami ganteng sugih tapi merawasno ati. Elek tapi aman. Loh, gak ada tau Ustaz pilihannya yang ganteng, sugih, aman, angel. Kan semua sudah punya kelebihan dan kekurangan.
Dan cucu aftertaste-nya begini nih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, second-nya begini nih. Wah, gak ono sing ngelelesi. Makanya gak ada yang berpikiran buruk. Cobi jenengan ganteng, diluk. Kapan matine ya? Apa mana bojo jenengan ayu loh Pak. Ya Allah, sing dongakno jenengan mati ku cepet. Karena apa? Masih banyak yang ingin meneruskan ya Allah, di SMA ra katut lek ngono. Ben wis gak kenek perawane kenek. Seperti orang yang tidak bisa move on di baliknya bak itu loh. Kula teng niku lho, teng Mojokerto niku. Ono tulisan, "Kutunggu jandamu, lambemu." Kaya ora ana wong liya. Gitu. Ini Pak, istrinya salihah, pasangannya soleh. Nabiullah Ibrahim itu dua-duanya salihah. Belum begitu Pak, anaknya itu soleh solihah. Dari ibunda Hajar lahir Nabiullah Ismail. Solihah Pak. Buktinya ratau bantah. Contoh nih, ditinggal dari Palestina, dibawa ke Mekkatul Mukarramah, ditinggal di padang pasir, sak bayine gak dibekali apa-apa, ora bengok-bengok. Coba lihat, bandingkan dengan yang kita punya. Kate rong dino ae, oh iki kono Pak, ini Pak, ini engko lek kono iki piye gitu. Wah, ditinggal itu Pak dengan anaknya. Pertanyaannya pertama nanya, "Ya Nabi Allah, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim nggak bisa jawab. Lah ya enggak, mana? Ayah dan suami mana yang mau meninggalkan istrinya? Enggak. Karena tidak jawab, dibalik pertanyaannya, "Ya Nabi Allah, apakah engkau tinggalkan kami dengan anakmu di sini atas perintah Allah?" Maka Nabiullah Ibrahim kembali dengan menyatakan, "Iya." Lalu apa kata jawabnya? "Ruh, berangkatlah. Innallaha la yudayyi'ul mu'minin." Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kami. Berangkat. Nawe dewe. Urung mangkat kapan mulai jari? La ilaha illallah. Gitu Bu, ora bakal hilang. Akhirnya apa? Pejuang, tidak ada abahnya, juang. Anaknya menangis. Apa yang Allah lihatkan? Cari air. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Naik. Yang namanya ibu ini ditinggal suaminya sendirian, anaknya menangis tanpa bekal, naik ke sofa. Lihat di sofa, air gak ada. Lihatnya di mana? Di Marwah. Lari ke Marwah. Dari Marwah, lihat di sofa. Ke sofa lagi, ke Marwah. Dari Marwah, ke sofa. Ping pitu. Kuat ora? Lalu yang perlu kita catat, airnya itu ada di sofa apa di Marwah? Tidak di sofa, tidak di Marwah. Begitu rezeki itu. Dikejar malah hilang. Rezekinya di mana? Di kaki anaknya. Artinya Bapak dan Ibu ndak usah takut melakukan perjuangan hebat. Kok ngono ora enek oleh blas, rono gak oleh mung payah. Endak. Karena rezeki itu kadang dititipkan kepada anak, asalkan atas dasar ketaatan. Apa cukup? Anak-anaknya soleh dan solihah. Rezekinya, Masya Allah, rezekinya itu barokah, melimpah ruah. Kata orang Jawa, turah-turah. Sampai iso tuku Tegal, iso tuku sawah, sampai iso tuku omah. Oh, sik turah, iso mangkat kaji Mekah Madinah. Sik turah, damel apa? Hah?
Sik kae turah titik wis damel nikah iku apa durung nikah? Melimpah ruah. Dan yang saya catat luar biasa, Nabiullah Ibrahim itu mohon maaf menjadikan negerinya itu Rabbi ja'al hada baladan aminah. Mohon maaf negerinya itu negeri damai sejahtera. Kalau bahasane wong Jawa ya gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto. Artinya apa? Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wong Jawa lek ngatine niku wau persis kaya minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khairin. Terjemahane mohon maaf lahir batin. Sing nemen iku kosong-kosong jadi. Ya Allah. Terjemahane gak padha, sing penting maunya sama. Dan niki jenengan catet, Ibrahim itu oleh Allah diistimewakan, doa-doanya istijabah. Model wong donga sak donga niku dados. Ya, kalau wong Jawa itu jalmo napa niku? Oh, jalmo mantra, jalmo dadi ngoten lho. Nah, jalmo mandi, omongane iku mandi. Dan omongannya itu mohon maaf Bapak dan Ibu, itu kayak menyalahi hukum yang ditetapkan oleh Allah. Contoh pertama, beliau tidak punya anak, lama sekali nggak punya anak. Bahkan istrinya sudah tidak mungkin melahirkan. Karena alal kibari sampun sangat sepuh. S3. Tapi apa yang terjadi? Di surah As-Saffat itu ngeten. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Nyuwun pengen gadah putra, empun sepuh. Apa dikei? Disukani kalian Allah. Napa malih? Mekah niku kan digambaraken inni rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kula nempatkan tempat anak saya ini dan istri saya di sebuah cekungan yang menakutkan, yang tidak tumbuh rumput juga lumut, tandus Pak. Lah sing disuwun niku warzuqhum minas samarat. Di padang yang tandus itu Nabiullah Ibrahim nyuwun, mbok nggih jenengan paringi rezeki keturunan kula lan tiyang mriki niki dengan samarat. Saya pernah tanya guru, napa bedane thimar kali samarat? Padahal jamak niku nggih bisa jamak taksir. Juga bisa kata, mengapa kata samarat tidak menggunakan thimar? Karena Ibrahim itu tahu kalau yang samarat itu berarti buah terbaik. Sisi ukurannya, 2 warnanya, 3 rasanya, cocok luar dan dalamnya. Ora kaya lenga wangi, ambune wangi ning pahit, ayu ning ketus, elek tambah itu putra wali. Sabune ra enak. Gitu. Coba minas samarot. Sakniki pun jenengan sing pernah teng Mekah, kathah buah mboten nong niku. Loh, padahal Pak, nek ngomong tertib, sing disuwun iki aja buah-buahan. Nyuwun iki tanahe
subur, ilmune pinter, supaya napa? Bisa tanam benih terbaik, ngerawat dengan perawatan terbaik, setelah itu panen dengan panenan terbaik. Nabiullah Ibrahim mboten purun. Aku ra duwe lemah ra apa-apa, ra iso nandur ra apa-apa, sing penting. Nah iku kan donga rada engkres. Ning disukani. Sukani. Sing nandur semangka Indonesia. Lek nunggoni raine nganti kaya semangka. Begitu panen sing krikik-krikik gamule. Sing apik-apik la ilaha illallah. Sing dahar, sing ra tau nandur. Pas wonten masaye kula ajak teng Jember. Mantun teng Jember niku kula ajak teng daerah tanduran semangka. Lah terus masaye, Masya Allah, arduka Abdul Mubarak. Katanya, ini apa katanya? Ini pohon semangka. Ya Allah, seumur hidup saya makan semangka, tapi belum tahu pohonnya. Waduh, jadi kene ngopeni pohone jarang mangan. Jenengan tingali Pak. Namine ngapunten nggih. Namanya lautan kita itu laut yang baik, tunanya tuna terbaik. Tapi yo panggah wae iwak gereh. Lah tunane ku nang ndi? Ngapunten malih. Coklat terbaik itu raw materialnya salah satunya adalah Indonesia. Coklatnya paling apik. Dikirim kono nang Prancis, kirim kono nang Inggris, diproses jadi coklat terbaik, masuk teng Mekah. Orang mampir rene. Sing mampir rene ya wis mau expire. Campur roti-roti, kei warna titik, diulet maneh. Dibungkusi titik-titik, terus dimaem arek-arek. Rak serik to. Ngono ae dimakan di bawah pohon coklat. Wis Pak penderitaan kita iku. Ning dhuwur ana coklate, mangan coklat kelas 3. La ilaha illallah. Kaya tukang-tukang kadang gawe omah apik-apik, omahe dhewe. Kaya tukang salon nih, bojone wong liya diapiki, bojone dhewe. Iku jenenge kecipir godhongkara, terangin mobat mabit. Tiwas mikir wong rumah tangga wong liya, rumah tanggane dhewe kurat karit. Nggih ta? Niku apa sing ilang? Keberkahan. Ora rezekine, berkah niku sing ilang. Niki pun suruk dereng. Sampun nggih. Masyaallah. Terus ditambah pinten nggih menika? Sedasa nggih, sedasa. 5 menit lagi. Terus apa yang dilakukan? Ini yang paling penting. Pertama, kok oleh berkah model begitu itu, lek kita pengen selera mengikut dalam Nabiullah Ibrahim, pertama tenanan anggen golei Gusti Allah. Tenanan nek Gusti Allah disalap wonten manah. Ujian pertama niki mboten tidak ada masalah, tidak ada solusi, ning tidak melibatkan Allah. Makanya Nabiullah Ibrahim diuji pertama. Alamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Nah, tapi kesimpulannya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Makanya diajari. Ya. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha
dipenuhi hati ini. Begitu Allah itu masuk, akidahnya benar, ora dinggo dhewe, kudu wani nyampeke. Itu yang bikin barokah. Ke siapa? Ke orang terdekat. Wa angdir ashiratakal akrobin. Siapa terdekatnya? Ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara. Walaupun ada yang mengatakan pamannya, atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Diomongi ayahnya diomongi, gak terima. Akhirnya mengatakan, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Apa kowe benci karo iki Ibrahim? La illam tantahi lanarjumannaka wahjurni malia. Kowe lek ra ngono kowe tak rajam wis ngali. Ning Ibrahim mengatakan, qala salamun alaik. Makanya yang dai kuwi, orang yang mohon maaf akan dapat keberkahan niku seneng weweh termasuk sesuatu yang baik. Sampaikan kepada orang lain. Nek disampaikne gak trimo, ora usah getun. Maka disampaikan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ngomong nang bojo, "Mak, mbok sampean niku ya senam, ora apa-apa. Mangisuk wis disampaikne, sename ra apa-apa, sehat. Ning metete kuwi lho. Mosok mak melecek kono melecek kene kan wis duwe putu. Apa tak tukokne klambi sing rodok gombrong." Terus jawab, "Bapak iki ra ngerti kok, senam kok gombrong. Ya apa iki lak ngene kaya lawa." Ngono diteruske napa mboten? Wis ra wani. Heran aku bapak-bapak. Cilik wedi karo ibune. Sekolah wedi karo gurune. Lah kerja iki wedi karo atasane. Lah kok kawin? Disampaike. Ibu nggih ngoten, wangsul niki nyampaiaken bapak. Pak, pun sepuh lho. Iya wis ero. Nggih mbok monggo. Monggo piye? Nggih mbok dilereni scroll niku kowe ra ngerti. Iki ngene hiburan. Maos Quran. Alah, Quran ngaji rong dina ae dadi bu nyai. La ilaha illallah. Ngono terusne ora? Ora. Padahal berkah iku terusne. Sampai Nabiullah Ibrahim niki nyampeke teng rajane namine Namrud niku. Apa artinya? Begitu kemudian disidang, ujungnya Nabi Ibrahim dinapakan? Qala harriku, bakaran ku Ibrahim kuwi. Ning karena yang datang Allah, dilakukan karena Allah, dekengane pusat. Teko apa? Allah. Maka Allah kemudian menyampaikan ke api, qala ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dados salimul aqidah, sahihul ibadah. Niki pertama. Tenanan jogo akidahe. Mantun ngoten nyampekke nang wong liya. Saisa-isane niku timbul keberkahan. Masih napa? Binaul Ka'bah. Ibrahim niki mriko niku sik ninggiaken Ka'bah. Lek wis ditinggikan donga, begitu amal soleh napa kemawon jenengan lakukan atas nama amal soleh, kemudian banyak berdoa karena istijabah. Termasuk bapak dan ibu, setelah itu Ibrahim sing paling abot itu adalah dabhul waladi. Gusti Allah bakal menguji cintanya, apakah engkau mencintaiku lebih baik
dari semua cinta-cinta yang lain. Maka jangan heran kalau sudah masuk ke fase itu, yang dicintai oleh Allah mulai dijauhkan. Rasulullah pengen Gusti Allah, mengenal Allah ini gak cinta kecuali ke Allah, abahipun diwafataken, ibuipun diwafataken, garwahipun diwafataken, sak paman kakek diwafataken. Wis rada siap ora? Sing didhisik. Sing nyaingi Allah dijupuk. Ternyata Nabiullah Ibrahim kecenderungan terkuatnya kepada anak. Apa kata Allah? Tak jaluk anakmu, mari tak kei, tak jaluk. Oleh Torah. Atas nama cinta aku meminta. Boleh tidak? Masya Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Anak digedhekke, bengi diomongi, wong pancen bapake saleh, ibuke salihah, anake ya saleh, salihah. Ditakoni, "Le, ini arafil manami mambengi, bapak mimpi le." Mimpi nopo Abah? Aku kongkon ngek awakmu. Nopo Bah? Ngek. Maksudnya Bah? Ngek. Kinten-kinten lek anake dhewe dikono ya apa? Sadurunge ngek aku sampean tak ngek lho, Pak. Paling bater. Sampeyan edan apa piye to, Pak? Ngono. Lho ngaku lho. Masya Allah. Makanya coba tingali. Nek mangke wonten ngoten niku, ibuke kira-kira pendapate ya napa? Nah, Bu Hajar nggih, pun mireng napa? Berita nggih. Bapak ini ku lho nggih, napa? Putra jenengan ngertos ta? Nggih. Napa? Arep di ngek. Arep di ngek. Ibuke piye? Kowe ngomong apa, Pak? Kayak ngomong maneh? Ora meru meteng. Ora melu ngeden, kayak ngomong enak ngakek. Sakit. Itulah kenapa harus balang jumroh. Karena setan datang ke anaknya, tapi anaknya qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Datang lagi ke ibunya berpotensi untuk gak terima, tapi semua berserah kepada Allah dan suaminya. Apa maneh bapake dhewe? Allahu Akbar, Allahu Akbar, diganti kalian Allah kalimendo. Nah, ini angelnya beriman, karena solusinya di belakang ndak diberitahu. Nek dikei ngerti, aku yo wani nyoba. Gak apa-apa le, engko miringno wae, engko dingek iku ora kenek le. Engko mari ngono keri-keri tak ganti karo wedhus. Wani nyoba aku lek ngono. Lha masalahe gak ada jaminan kuwi lho. Deg-degane kados napa? Res ilang punan. Pak, sing dituntut lek pengen berkah, sak menika saged jenengan nek gadah rejeki korbano. Sapi dhewean. Wah, botat mendo. Wah, bot patungan. Latihan. Nek ora ya korban perasaan ngono wae wis. Angel men. Nggih, maka kata Nabi, mangkana lahu sa'yatun walam yudhi wala taqrabanna musallana. Nek awakmu duwe kesempatan gak gelem korban, ojo nyedak-nyedak nang musolahku. Muga-muga niki mengke bisa berkorban semuanya. Nggih, korban mendo, korban sapi itu sarana keberkahan. Berkah kuwi ora kurang ning bal yajdad tambah maneh
tambah maneh. Muga-muga mungkin jenengan lek nyerahaken mendo, ya Allah muga-muga putra kula saleh, muga-muga istri dalem soleha. Nek ibu nggih ngoten, muga-muga bapake gak nakal maneh, muga-muga gak menggok maneh, muga-muga gak miring maneh. Ngoten niku. Dengan niatan yang baik, mudah-mudahan keberkahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.